Keberhasilan sebuah SMK dalam mencetak lulusan yang siap kerja sangat ditentukan oleh proses pembelajaran dan suasana belajar yang relevan dengan dunia kerja atau dunia industri. Kegiatan belajar bukan hanya soal mentransfer ilmu pengetahuan, namun juga mendidik dan melatih siswa agar memiliki corporate culture yang baik sesuai dengan tuntutan industri. Pada proses pembelajaran unit kompetensi melakukan produksi roti di SMK Negeri 1 Pacet Cianjur, pembelajaran diawali dengan teori dalam bentuk diskusi secara langsung dengan siswa, mempelajari satu video proses pengolahan roti, dan menggali informasi yang sudah ada dalam kognisi mereka, memfasilitasi pemahaman mereka, dan mengarahkan serta menyempurnakan pemahaman tersebut dengan tuntutan proses yang ada di industri. Sebelum memulai praktek, kegiatan diawali dengan membaca doa, apersepsi, pengecekan kehadiran, pengecekan kesehatan, kelengkapan APD, dan higien personal. Dari kegiatan ini, siswa harus dipastikan sehat badannya, ceria dan ikhlas hatinya, bersih dan higien, serta siap untuk melakukan aktivitas kerja. Dalam sesi ini disampaikan tujuan pembelajaran dan aturan main atau tata tertib yang berlaku selama kegiatan berlangsung. Pembelajaran praktek dimulai dengan mempelajari job sheet dan mengisi administrasi yang berlaku dalam pabrik, mulai dari mengisi daftar hadir praktek, bon peminjaman alat, bon pemakaian bahan, dan menyiapkan borang atau format pengendalian proses. Proses produksi roti dimulai dengan proses seleksi bahan dan penimbangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kualitas bahan yang baik, stok tersedia dan cukup, serta jumlah takaran yang sesuai dengan formulasi yang berlaku. Pada tahap ini, dibutuhkan pengetahuan sifat bahan yang baik, kompetensi melakukan sortasi bahan yang baik, dan faktor ketelitian yang tinggi. Tahap berikutnya adalah proses pengadukan atau mixing. Bertujuan untuk mencampur rata semua bahan, membentukkan gluten, melunakan gluten, dan mendapatkan kekuatan menahan gas yang baik. Pada tahap ini siswa diarahkan untuk mengaitkan teori tentang metode pengadukan dan tahap-tahap pengadukan yang telah dipelajari dengan praktek yang sedang mereka lakukan. Diajarkan bagaimana mengendalikan pengadukan dengan memeriksa dan mengendalikan suhu adonan dalam kisaran 26 sampai dengan 28 derajat Celcius. Bagaimana mengamati setiap tahapan pick up, clean up, serta menghentikan pengadukan saat adonan sudah mencapai tahapan final atau kalis. Pada tahap ini siswa diberi contoh cara menentukan kekalisan adonan dan dilatih untuk membuat keputusan
bagaimana menentukan waktu yang paling tepat menghentikan proses mixing. Tahap berikutnya adalah tahap fermentasi. Pada tahap ini, terjadi perubahan gula yang dapat difermentasi menjadi CO2 oleh ragi dari spesies Saccharomyces cerevisiae. Selama proses fermentasi, adonan akan menghasilkan gas CO2, alkohol, asam, dan panas yang membuat adonan menjadi mengembang. Peran alkohol dalam hal ini adalah memberi aroma pada roti, asam berperan memberi rasa dan memperlunak gluten, sedangkan panas berperan untuk meningkatkan suhu selama proses fermentasi. Tahap berikutnya adalah tahap pembagian adonan dan rounding. Bertujuan untuk membagi adonan menurut berat yang dikehendaki, mengendalikan keseragaman mutu ukuran, membentuk lapisan halus di permukaan adonan sehingga dapat menahan gas-gas yang dihasilkan dan memberi bentuk supaya mudah dikerjakan. Tahap berikutnya adalah tahap pengistirahatan adonan untuk beberapa saat pada suhu 35 sampai dengan 36 derajat Celcius dengan kelembapan 80 sampai 85% selama 10 sampai dengan 15 menit. Berikutnya adalah tahap pembentukan adonan atau molding. Tujuannya untuk memberi bentuk pada adonan sesuai dengan jenis produk yang ingin dihasilkan. Roti manis dapat diisi dan dibentuk dengan berbagai macam bentuk dan isi yang menarik. Adonan yang sudah dibentuk dimasukkan ke dalam cetakan atau loyang dengan cara bagian lipatan diletakkan di bawah agar lipatan tidak lepas dan mengakibatkan bentuk roti menjadi tidak baik. Cara antar roti diatur serapi mungkin, diperkirakan sepanjang 3 jari antara roti yang satu dengan roti yang lain. Tahap berikutnya adalah proses pengembangan akhir atau final proofing. Merupakan tahap fermentasi akhir sehingga terjadi pengembangan adonan yang mencapai volume optimum. Adonan dikembangkan sampai maksimal agar didapatkan produk yang baik. Suhu yang digunakan kurang lebih 35 derajat Celcius, kelembapan 80 sampai 85% dan waktu sekitar 45 sampai dengan 60 menit. Tahapan proses berikutnya adalah proses pemanggangan. Pemanggangan merupakan proses pematangan adonan menjadi roti yang dapat dicerna oleh tubuh dan menimbulkan aroma yang khas. Pemanggangan merupakan aspek yang kritis dari urutan proses untuk menghasilkan roti yang berkualitas tinggi. Volume roti akan bertambah
pada saat masuk oven sampai 5 menit kemudian. Sampai ragi dimatikan oleh panas pada suhu 65 derajat Celcius dan karamelisasi mulai terbentuk secara perlahan-lahan. Suhu pembakaran tergantung pada jenis roti atau produk yang diinginkan. Pada roti manis, pemanggangan dilakukan pada suhu 170 sampai dengan 180 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Sesaat setelah proses pembakaran, maka tahap selanjutnya adalah proses pendinginan. Dinginkan roti yang telah keluar dari oven pada udara terbuka kurang lebih 45 sampai dengan 60 menit. Letakkan roti pada loyang yang berlubang hingga panas keluar dari loyang. Jika akan dikemas, roti dikemas pada suhu kamar atau berkisar antara 30 derajat Celcius. Akhir dari proses produksi roti ini adalah proses pengemasan, bertujuan untuk mencegah tercemarnya jamur yang tidak dikehendaki dan menghindari pengerasan kulit akibat menguatnya kandungan air. Jangan membungkus roti yang masih hangat supaya roti tidak cepat berjamur. Masih semangat? Siap, masih. Agroindustri? Yes.